Oke, tentunya bersama saya Lem Kocol dan juga partner saya Lem Kocol. Oke, kita langsung menuju ke dalam in-game tanpa berlama-lama. Let's go to the late after. Yap. Tadi lihat ada Glory Vitality. Betul. Oke, match kedua, ketiga maksudnya game yang kedua. Tim perwakilan Indonesia lagi nih yang sedang bertanding. 1-0 ya skor ya. Vitality udah dapetin 1 poin buat teman-teman yang ketinggalan. Dibales sama Philip. Mau nggak mau. Soalnya gimana ya, gue ngeliat ini bakal full of team fight harusnya. Wah, aku juga suka the battle ini. Battle of Assassin, Lim. Tapi level 2 Eudora jangan ditempel terus loh. Ya. Gak berhenti tuh petir. Dan bahkan ketika ada Bro di pick ini sebenarnya bagus juga setelah Harit yang paling capable untuk nge-zoning out ke arah Melissa itu di ban. Tapi emang ngeri juga emang coachnya ini. Mereka paham betul cara konsep untuk bisa menghadapi sisi dari Melissa. Dan bakal lihat Kyle kembali lagi bergerak belakang, double stun dan bahkan di depan sana membalaskan dan Kyle ter-take down, no weapons cloud. Pertukaran menuju ke arah Vin dan juga Kyle itu nggak worth it sama sekali. Ya. Flat dan Sogyun tadi join ternyata. Ada di lokasi yang nggak tepat. Haji, really? Masuk ke lebih dalam lagi dan Moreno still survive in the mid lane. Permainan dari Falcon yang cukup eksplosif. Entah ini apakah euforia dari game yang pertama masih ke bawah. Harusnya mereka nggak bisa melakukan itu sih, Lim. Gua rasa mereka pengen pegang tempo, Ji. Oke. Dia harus seperti itu, kalau enggak dia yang akan dipermainkan. Itu kalau tadi steel cable kena 2 orang itu, double kill itu. Karena memang energinya nggak balik karena steel cable nggak kena kan. Super Marco, dari bottom lane sampai ngeluarin flickernya. Lumayan banget tuh. Hajinya juga sampai overdrive banget. Kebawa adrenalin sih bisa jadi. Sama ditambah mereka juga nggak mau sampai kalah gerakan. Sekarang harus turunin dulu semuanya. Cicil-cicilan dulu aja. Karena turtle pertama nih, menurut gue bisa jadi turtle siapapun. Turtle untuk semuanya, karena despite dari Fanny membutuhkan buff, kita juga ngeliat Link membutuhkan buff. Sama ya. Jadi siapa yang setup terlebih dahulu? Tapi posisinya di sini Haji berada di level 3. Akhirnya sudah berada di level 4 dan Shogun yang sedikit tertinggal ketimbang dengan Flap yang akhirnya membuat para pasukan dari tim Vitality. Kali ini mereka harus kehilangan turtle pertama mereka. Ya, tadi ada percobaan di trade ya, sama di bagian bawah. Tapi sayang sekali, walaupun gak ada flicker, Super Marco masih selamat. Retry-nya udah dibuang sama Nael, Tempest of Blade dibuang, dan sekarang bisa dibilang berarti hanya kerugian nih yang diterima oleh Vitality dari turtle yang didapetin sama Falcon. M5 tuh, ini mereka ya, yang juara ya? Tapi lihat di depan sana langsung ada Shogun! Oh, almost is never enough. Ini nggak boleh play agresif gitu sih menurut gua. Mereka yang harus ngejaga di belakang. Bahkan sekarang goldnya di plating sama Kyle. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim Vitality mereka mencoba untuk melakukan sedikit defensif di area top lane. Kalau nggak salah M5 Kyle kan ya, juara M5. Iya kan? Waktu itu AP brand ya? Masih AP kan? Iya. Ini udah punya piala berarti. Iya, Fuse sama Haji doang di pertukaran ya. Dan ini yang jadi masalah ya. Yang gue nangis tuh, gue inget Lik. Lu menangis mulu tiap final. Sorry. Nah, sekarang Purple-nya nggak boleh sampai ambil itu dulu. Cuman nggak ada regroupnya gitu loh. Biasa kan ketika Fanny atau Lim lagi Purple itu bakal regroup. Ini juga Panda. Kenapa Lim? Ngeselin bener. Personal banget sama Kai. Gue kesel sama Kai mau belain Iya. Belerik oke. Gak enak banget dan ini yang tadi sempat kita bahas juga kan. Memang di game pertama Fanny-nya kalah. Tapi gak ada stopper juga buat Fanny, agak-agak bahaya. Oke, Melissanya aman, bener. Melissanya aman, ada go away. Yang lain apa kabar? Dan itulah yang membuat sekarang kesulitan untuk para pasukan dari tim Vitality ya ketika mereka tidak memiliki Badang sebagai stopper. Tapi dengan pohon terkokoh, kali ini akan menutup kontrol yang besar sebenarnya. Tadi gue lihat di game pertama pohon terkokohnya nggak terlalu kokoh ternyata. Semoga ini pohon terkokoh ya. Semoga ini kokoh beneran ya. Semoga ini kokoh. Ada flicker ready semua nih. Flicker dari Falcon. Waduh, tapi Ogun kalau udah muncul batang hidungnya, ini mulai harus dipertanyakan nih. Setup yang dilakukan untuk para pasukan dari tim Falcon. Selama ada gue aman sih. Turtle kedua kembali di setup dan mau dikontes kan? Oke, really? Dia di depan sana, Moreno dan bahkan Kyle berhasil mendapatkan retribution. Kenapa para pasukan dari tim Vitality? Surprise! Explosive movement dilakukan oleh para pasukan dari tim Vitality berhasil membuat Ogun ter-take down. Mundur ke belakang, berbagai aiming, menuju ke belakang, langsung ada satu tap soft lane. Dan Nail bersama dengan Emo berhasil menutupkan Super Marco. One last hit dan Nail harus ter-take down. Satu hit terakhir gagal untuk menumbangkan Super Marco. Ya, tapi pertukarannya masih lebih untung dari Vitality. Karena di tempo yang sangat ekstrim oleh Falcon.
mereka bisa ngelawan dan dapetin 3 poin kill in total. Kita bisa lihat dari replaynya, di mana Finn flicker Wrath of the Riot langsung connect karena 2 target dan flapnya ngambil karena Shogun yang dimana dia punya free fire. Tempest of Blade-nya juga sempurna, permainan 4 pedangnya juga maksimal, sayang sekali damage-nya masih belum cukup. Dan Hajinya nggak kena target, posisi dari Haji juga nggak kalah bagus. Oke, ini berawal dari mereka yang cukup tidak mengkalkulit damage terhadap serang Onggo dengan maksimal ya Lim ya. Jadi Onggo-nya ter-take down, jadi poin awal dan lihat Eman sengaja untuk mancing heavy spin di sana. Dia mau dapetin katapult tadi, makanya maju lagi ke depan biar dia dapat gold-nya. Udah mulai sakit dan hati-hati loh. Melisa ini kalau diajakin adu hit kayak kena double hit terus. Iya, tapi lihat target mereka menuju ke arah Haji. Diadakan langsung dengan Tempest of Blade dan bahkan Wombo cover jumper. Nile coba untuk keluar dan flip di depan sana. Dikunci dengan Rail of Dead Fiend. Masih bisa selamat. Wah, dan buff ya. Purple buff di tangan dari para pasukan dari Team Vitality. Apakah mereka berani? Tapi nampaknya dengan Onggo memberikan batang hidungnya dengan heavy spin yang masih available, mereka mundur. Iya, nggak ada Tempest of Blade, nggak ada retribution juga dari Nile. Bukan alasan yang bagus lah ya kalau mereka mau tabrak tadi dari purple-nya. Tapi ya kalau kita ngelihat dari goldnya sekarang sama nih, under 1000 gold. Dipegang Vitality memang, tapi ini gold yang bisa dibilang nggak terasa sama sekali ya, kecuali dari individual gold mungkin. Belum ada turret yang hancur juga, tapi jujur turtle ketiga boleh sih kalau mau coba di kontes. Setuju sih, dibanding perfect ya. Ya perfect turtle XP-nya bakal diff banget. Dan mereka nggak takut lihat, Fanny-nya berani setup, apalagi udah selesai buff. Yes, dan kalau posisi saat ini Flap bakal standby available dengan Daytona dan langsung mencoba untuk ngebait untuk para pasukan dari tim Falcon. Itu dia informasi didapatkan dengan Flap dan juga Onggo dan sudah terlihat terdeteksi. Mereka lebih memilih untuk melakukan sedikit disengage sebelum mereka all in karena baitnya itu ada di Flap, Lim. Yap. Sampai salah makan aja ke Eman ataupun ke Shogun itu dibalikin seadanya. Siap, betul sekali setuju. Ongguan kembali lagi dipukul mundur ke arah belakang Cicil. dengan heavy spin yang ditahan total. Tapi informasi yang cukup lumayan mahal adalah di mana purple buff dari Ling. Ini harus diambil terlebih dahulu. Ya, reset lagi turtle-nya. Mereka akan lamain selama-lamanya kalau bisa. Karena ya space-nya juga bakal jadi gold kan buat Nile sendiri. Dan enaknya lihat nih kalau bawa Melisa, dia bisa pukul apa turtle-nya. Dari jauh. Iya, bonekanya akan ngasih damage juga flap setengah aja. Seperempat untuk Barat, itu Bang Barat bagus Bang. Iya, keras loh Barat itu, tapi sekarang udah datang Nile-nya. Harusnya dieksekusi turtle-nya. Tapi Eman gak boleh terkunci di depan sana. Eman menjadi target utama. Ongguan, heavy spin dikeluarkan for defensive. Tapi ternyata itu sebuah kesalahan besar. Karena target utama dari Eman ada memang heavy spin yang dimiliki Ongguan. Ketika itu sudah tidak ada, ini menandakan power zoning out. Dikeluarkan Nile. Memiliki depan Shogun melakukan zoning out dan retribution for purple buff. Ini lebih penting karena bensinnya dibakar Lim, sedangkan Flatzy nowhere to run, terikat oleh pohon terkukuh. Yap, Wrath of the Riot di commit ya. Turtle dapat, mid dapat, semua yang diinginkan oleh Vitality dapat. Baru gak lama gue bahas kan goldnya sekarang masih sama, under 1000. Tiba-tiba sekarang udah menuju ke 3000 gold dipegang oleh Vitality. Ini Fanny, Akai, dan juga Eudora yang dipakai sama teman-teman Falcon terbilang gagal loh ordernya. Yes, dan bahkan di sana Kyle Gak kena. coba untuk memaksa dan Eman juga tenang. Go away-nya nggak langsung digunakan karena dia tahu karena poin pentingnya adalah bukan ketika dia one by one situation dengan Kyle. Selama di situ masih ada kawanan Vitality, dia santuy Lim. Tuh, nggak ada purple buff juga kan? Kalkulasi dari Eman juga pasti kuat. Kayak nggak bakal mati nih gue nih, nggak bakal cukup energi dia. Dan betul aja, jadi go away-nya nggak buka inner turret loh ini di bawah. Dan Eman di free cover 2. Ini dikasih kah? Dikasih. Wow, ini keuntungan yang sangat terasa nih. Majuin lagi bahkan landing jauh, battle assassin ini seru. Oh, tapi flip di depan sana menuju ke arah Eman dari target utama masih ada Kowi. Tertangkap dan bahkan dibawa ke Eman, gagal untuk mendapatkan Eman. Berhasil kehilangan Ongguan, tapi satu buah poin kill didapatkan Eman. Menuju ke arah belakang, Destroy tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa diselamatkan. Dan Nile, sang eksekutor, the jungle from Vitality, berhasil mengeksekusi flip. Iya, damage-nya cukup dan memang sih permainan Fanny juga nggak kalah bagus tadi ya. Sama dari pergerakannya Ongguan. Dia ngedorong Eman, ngejaga Eman agar tetap di sana. Gue bingung tadi, Purify nggak dipakai loh ternyata. Ini nih, mau Purify-nya ada. Cuman memang kalkulasi dia cukup nih, nggak tumbang. Wrath of the Riot dan Eternal Guard Finn Moreno. Itu juga nggak kalah bagus karena bagian belakangnya jadi nggak bisa nge-follow. Hajinya low banget dan eksekusi dari Nile. Recall dulu bos. Itu memang kalkulasi dari lifestyle-nya Eman yang membuat dia tenang banget ya Lim. Iya, dia kayaknya pede banget sih emang Ji. Ini kayaknya lagi hari bagus ya Eman.
Emang tapi Eman ini di game 1 sih jujur ngeri banget. Loh, game 2 juga ini. Game 2 oke, tapi game 1 tuh menurut gua adalah game yang cukup sulit untuk dia. Tapi lihat Super Marco, Purify berhasil menghindarkan dan all in menuju ke arah serangan Eman. Shutdown finally terjadi, Vin. Udah nggak bisa menyelamatkan Eman. Permasukan dari tim Vitality. Mereka coba untuk memukul mundur ke belakang. Targetnya menuju ke arah Kyle, tapi jangan lupakan ada Lord yang terhormat muncul kali ini, Lim. Ini Nail nggak boleh gunting sembarangan sih. Emang nggak boleh dipuji, Ji. Baru kita ngomongin bagus banget, Ji. Baru banget pas ngomongan kita belum selesai. Udah kemakan langsung tadi. Purify-nya cooldown. Tapi kabar baiknya ada flicker dari Haji dan juga Super Marco yang kebuka. Oke. Jadi itu bisa target lah nanti Vitality ke sana. Tapi buying time-nya berhasil nggak nih? Kita lihat sampai saatnya Eman kembali lagi menuju ke arah Lord. Harus bisa sih. Karena Shogun di bagian depan nggak gampang ditumbangin. Beda sama tadi ya? Yep, lu lihat Nail dari belakang. Oke. Sempatkah? Nail menuju ke arah Haji, target utama memastikan Haji kali ini bisa selamat, tapi Eman solted. Satu pedang terakhir dari Nail membuat Eman kali ini selamat, tapi jangan lupakan Lord tetap di tangan para pasukan dari tim Falcon. Mereka tidak akan melepaskan Fantasy. Shogun menutup jalan. Detona yang ternyata menjadi bom waktu untuk Flash sendiri, dan bahkan permasukan dari tim Vitality mereka tiba-tiba out of nowhere kehilangan serangan Nail yang tidak memiliki Tempest of Blood untuk defensifnya. Itu dia. Dia coba untuk kejar terus ya. Kyle tanpa purple loh, dia tadi modal dari Fountain kan. Sementara gue ngerasa dari setupnya bagus banget Falcon. Dia tahu nih respon time dari Eman gak keburu, dia paksa tadi Lordnya secara cepat. Nah di momen terakhir ini yang menurut gue agak lumayan miss. Karena semuanya berkumpul. Kyle-nya lihat dari base dia. Steel cable-nya kena ke 3 orang tadi, jadi sharing damage-nya juga gak ketahan. Iya, jadi biasanya ada Tempest of Blade, itu dia bisa ngindarin dari Thornpark Memory, tapi nggak ada, Lim. Oke, Ogwen di depan sana mencoba untuk menutup jalan. Eman terlebih dahulu dan Kyle. Dapat dendam yang terbalaskan dari game yang pertama. What a retribution from Kyle. Wah, kehilangan purple. Aduh, retri tadi, Lim. Iya. Dan dia nggak ada vision kalau nggak salah berarti. Dia datang benar-benar predik. Coba buka retri. Iya. Bebas selesainya. Mau dapat atau kagak belakangan kan. Yang penting mereka coba. Tapi Lord sekarang menjadi PR di bagian top lane. High ground defense mereka ada. Oke, Moreno clear wave lumayan cepat. Oke. Tapi harus tetap hati-hati. Tapi jangan lupakan one by one situation di bottom lane nih. Harusnya dari segi retribution sama nih, flame retribution. Jadi dua-duanya akan sama-sama ngambil damage dan jadinya equal. Sementara kalau dari mobilitas, kayaknya kalau Tempest of Blade-nya kebuka di waktu yang nggak tepat, Link-nya bisa kalah deh. Iya, salah satunya tadi dengan dia dapetin point kill terhadap Eudora sebenarnya tepat. Tapi ketika ada following up atau sustain team fight yang masih dipaksa oleh Falcon, dia nggak punya defensif. Jadi over kan. Jadi over. Mereka overdrive semua. Tapi dari segi item udah jadi nih, 3 itemnya Link. Berserker, Husklow, Blade of Despair. Dengan 3 ini sebenarnya damage-nya udah lumayan maksimal. Next itemnya bebas mau ditambahin kemanapun masuk sebenarnya. Endless Battle ternyata bakal menjadi pilihan. Tapi bensin nggak ada. Nggak ada purple sih lumayan. Nggak ada Bahan bakarnya kurang ya. Iya, link-link kayak gini aduh. Menurut gua ini adalah link yang sangat agresif. Dengan adanya purple, ini sangat berimpact tinggi banget. Makanya para pasukan dari tim Falcons mereka sadar Nanael ini mengerikan untuk dari linknya. Jadi harus di all in dari segi purple buff-nya. Sedangkan di depan sana setup dilakukan. Finn berada di garis depan. Retribution menuju ke arah Nanael. Bensin ada kembali. Tapi Moreno mendapatkan sebuah vision yang cukup jelas di mana Kyle berada. Akhirnya memilih untuk mundur. Dengan informasi yang didapatkan adalah no power of retribution. Tapi Lordnya masih jauh. Iya. Lagian kalau memang Lordnya muncul pun harus dilamain berarti. Karena itu momen yang mau nggak mau kan. Nailnya harus buka retri daripada dia nggak ada purple lagi. Mungkin permainan laning jauh nih bisa jadi kunci juga. Hati-hati jangan ke-trap sebenarnya. Cuma kalau mereka dapetin Fanny aja nih, itu udah auto sih pegang Lord harusnya. Harusnya ya. Dan bahkan sebaliknya juga mereka nggak boleh Nail kehilangan lagi Tempest of Blade atau Retribution ya, Lim. Nggak boleh. Betul. Nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sembarangan berarti ya. One by one situation dari top lane. Top lane. Top lane. Enggak. Dia lebih mirip clear dan jalan duluan aja. Atau enggak, Nail kayaknya mau nge-trap deh. Oh enggak. Masih aman ya. Selama vision di Lordnya itu nggak hilang, menurut gua Vitality boleh pegang laning jauh selama mungkin. Cari Haji sih. Aduh susah lagi Ji. Cari Haji tuh kayaknya hal yang paling susah malah kan Haji dan Super Marco. Ya Shogun ini mungkin menjadi poin utamanya di sini. Karena kita lihat nggak segan-segan banget Haji itu ngeluarin flickernya untuk Eman. Udah mata dia Eman. Iya dan walaupun memang Eman timing purifnya juga berani banget loh. Dia kena putar Akai kagak purif dia. Iya. Bener-bener nungguin dari Haji biar dia masih bisa gerak. Masih tidak bisa mukulin. Iya tapi sometimes kepaksa. Itu yang momen yang bikin dia harus pakai. Bukan untuk Haji. Wah itu pokoknya sih
Sakit itu Ogwen udah setengah itu. Tapi lihat, Kyle mencoba untuk melakukan flanking. Menuju ke arah belakang. Tapi Nanail kali ini sadar. Mereka langsung cepatkan terlebih dahulu. Oh, ada show di arah top lane. Oke. Show di arah top lane. Really? Apakah mereka mencoba untuk all in menuju ke arah Bapak Lurus yang terhormat? Informasi dari seorang Haji. Terdeteksi. Mencoba dipaksa. Tapi nampaknya Nanail memilih recall karena one by one situation di arah top lane menjadi sebuah jawaban untuk mempertahankan best turretnya. Oh, ke atas lagi dong Kyle-nya. One by one gak sih, Lim? Ini kayaknya bakal 4 lawan 4 dan 1 lawan 1 sih. Gua Atau kalau nggak suka di-cut aja dulu. Oke, Vision kebuka. Gue suka sih. Aduh, assassin yang mungkin sudah lama tidak kita lihat. Cuman di ini meta zaman sekarang. Ini 2 item defense Kyle-nya, Ji. Iya. Dia berforce dan biasanya dia ke Castis Pauldron, cuman nggak ke top lane. Oke, one by one situation. Nanail dan hilang. No way. The power of retribution dari para pasukan dari tim Vitality. Para pasukan dari Vitality mencoba menutup ke arah Flap. Masih ada go away. Menukarkan dengan 1 point kill. Masih berhasil. Tapi setidaknya Ogwen akan menjadi point kill kedua. Di Kyle. Vitality. Kyle menargetkan di mana Eman berada. Ditutup jalan oleh Shogun. No power of retribution. Buying time. Dibutuhkan untuk para pasukan dari tim Vitality untuk bisa mendapatkan kembali posisinya. Kali ini Falcon gagal memanfaatkan keuntungan dengan kehilangan Nile dari Vitality. Wow, turunin dikit. Eman sudah sampai pakai Demon Shoes loh. Mananya habis. Karena memang dari tadi dia nge-spam kan puppet stringnya, terus dia pakai dash-nya juga. Mau nggak mau pakai sepatu mana sekarang? Dan ini terusin, Nile udah hidup sih. Oke, udah lumayan sakit damage yang diberikan. Ogwen di depan sana, dia masih ada flicker. Dia dan bahkan Eman. Tangga utama menuju ke arah Kyle. Informasi didapatkan, Long tidak makan Dynan. Kyle ter-take down, shutdown. Finally terjadi. Permasukan dari tim Vitality memasang Cari depan. Vin. Ada Vin di garis depan. Dan bahkan ada menetap di tutur. Tidak, tampaknya mereka tenang lagi, slow down. Masih ditahan ternyata. Dia punya flicker, dia punya Wrath of the Riot. Rem tangannya bagus, Lim. Itu dia kontrol temponya. Sekarang ada Lord untuk Vitality. Mereka nggak boleh ngambil keputusan terlalu cepat. Mereka harus pikirkan apa keputusan terbaik. Dan Eman sih, gila ini Eman. Dari go away-nya, dari feeling-nya dia di mana kapan Kyle-nya masuk. Kacau sih. Dan sekarang Lord mulai jalan dari bottom lane. Oke, di sana menjadi target utama mereka adalah Haji yang sudah tidak ada flicker. Dalam 3 detik lagi Haji bisa loncat menuju ke Eman. Jangan lupakan itu, Eman berada di dalam tembok. Flap gagal untuk menangkap karena Nanail masuk ke tembok Sopet. Udah ke arah belakang, fokus menuju ke arah turret. Tidak mau terlalu terburu-buru. Nanail terhentikan pergerakan Eman. Nanail! No way! Termakan kembali Nanail kali ini. Tapi setidaknya akan mencoba ditukar dengan adanya 1 buah Restless. Habis main miss. Super Marco bebas. Vin! Red of Day! Berhasil mendapatkan 2 point kill. Flap ter-take down. Fokus ke arah base-nya. Mencoba untuk melakukan clear minute terlebih dahulu. Tapi Kyle masih berzaca. Dan lihat Eman dan lakukan apa. Dia fokus menuju ke arah base-nya. Sakaratul maut. Tidak bisa dipaksakan kali ini. Dan para pasukan dari tim Vitality. Mereka menghentikan pergerakan dari seorang Ogwen. Tapi no wave minion di arah tengah. Baru coba untuk masuk. Coba lagi. Lebih. Kyle. Terlalu sakit damage-nya. Eman. Masih ada Wind of Nature. Sudah di body time. Seperti terakhir. Coba untuk mendapatkan base-nya. Ini bencana. Didorong begitu saja. Masih bisa. Para pasukan dari tim Vitality. Mereka akhirnya memecahkan immortality dari Ogwen. Tidak ada jawaban. Karena Eman. Masuk. Eman